Chemster Lab di sini dan ini adalah kuliah online kimia organik dengan materi alkena bagian 5. Jika di video sebelumnya kamu sudah mendapatkan materi reaksi pembentukan alkena, video ini merupakan sambungannya dengan materi reaksi pemutusan alkena. Untuk memahami materi ini, alangkah baiknya kamu pelajari dulu materi mengenai memahami reaksi organik karena banyak sekali konsep-konsep dasar reaksi yang akan dipakai pada alkena. Kabar baiknya, Chemster sudah membuat video mengenai memahami reaksi organik dan kamu bisa langsung klik link di atas ini atau link yang sudah Chemster taruh di kolom deskripsi. Oke, sebelum kita lanjut ke kuliahnya, luangkanlah waktu sejenak teman-teman sekalian untuk sedikit membantu Chemster Lab agar dapat berkembang dengan cara subscribe dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar kamu selalu update informasi terbaru dari Chemster Lab. Reaksi pemutusan alkena yang pertama adalah hidrogenasi katalitik. Reaksi ini merupakan adisi alkena oleh H2 menjadi alkana, namun harus dibantu dengan katalis logam seperti PT, PD, RH, Ni, atau Cu. Seperti reaksi ini, alkena seketika dapat dirubah menjadi alkana karena adanya katalis logam ini. Mengapa harus logam? Mari kita lihat ilustrasi berikut ini. Ini merupakan permukaan dari logam dan akan berinteraksi dengan regen-regen. Perlu diingat bahwa logam memiliki banyak orbital kosong dan oleh karena itu orbital ini dipakai untuk berinteraksi dengan hidrogen maupun alkena. Sehingga ikatan dalam gas hidrogen dan dalam alkena menjadi terputus dan kesempatan ini digunakan oleh hidrogen untuk masuk ke dalam etilen. Dan kini molekul yang tadinya alkena berubah menjadi alkana. Jadi sesuai namanya hidrogenasi, hidrogen masuk ke dalam alkena dan sudah pasti gugus alkena menjadi putus sehingga berubah menjadi alkana. Reaksi berikutnya adalah halogenasi. Halogenasi merupakan reaksi adisi alkena oleh halogen seperti gas klor atau gas brom. Seperti gambar ini, etilen maupun sikloheksena jika direaksikan dengan halogen, maka semua atom halogennya akan masuk ke molekul tersebut dan sudah pasti ikatan rangkapnya pasti terputus. Bagaimana mekanisme reaksinya? Nah, reaksi ini berlangsung dalam dua tahap. Tahap pertama adalah adisi elektrofil X+ ke ikatan Pi. Elektrofil sesuai namanya artinya suka elektron dan sudah pasti spesies ini akan bermuatan positif. Jadi, elektrofil di sini adalah X+. Nah, pertanyaannya adalah manakah yang merupakan X+? Anggap saja X2 di sini adalah Cl2 dan kita tahu bahwa Cl memiliki elektronegativitas yang sangat tinggi. Atau dengan kata lain, kemampuan atom Cl untuk menarik elektron ke arahnya itu sangat-sangat besar. Sehingga bisa dibayangkan antara Cl dan Cl ini akan saling tarik-menarik elektron. Dan pasti di saat-saat tertentu, salah satu Cl akan lebih kaya elektron, sedangkan Cl yang lainnya akan lebih miskin elektron. Dan Cl yang miskin elektron ini bisa kita tandai dengan Cl yang bermuatan positif. Inilah X+. Nah, bagaimana interaksi X+ ini dengan alkena? Kita tahu bahwa daerah ikatan rangkap pada alkena merupakan daerah yang sangat kaya elektron. Sehingga elektron di daerah ini akan cenderung menyerang X+. Yang kita tahu bahwa X+ ini adalah atom yang kekurangan atau miskin elektron. Sehingga dari interaksi ini akan terbentuk jembatan ion halonium. Tentu reaksi ini juga didukung oleh karakter ikatan Pi yang mudah putus karena konstruksi tumpang tindih antar orbital Pi oleh karbon-karbon ini tidak kuat. Tahap kedua adalah serangan nukleofilik oleh X-. X- di sini adalah Cl yang tadi yang kaya elektron. Nah, pada jembatan ion halonium tadi, suatu saat salah satu karbon ini akan berikatan dengan X+, dan karbon ini akan menjadi karbon yang kekurangan elektron. Sehingga keadaan ini digunakan oleh nukleofil X-
untuk masuk atau menyerang karbon yang kekurangan elektron ini. Dan hasil akhir dari keseluruhan tahap ini, semua atom halogen masuk ke dalam molekul dan sudah pasti gugus alkena terputus menjadi alkana. Reaksi selanjutnya adalah hidroborasi. Yang menjadi peran utama dalam reaksi ini adalah BH3 atau yang kita sebut dengan boran. Sebenarnya reaksi ini mirip dengan halogenasi, hanya saja X+ di sini adalah atom boron dan X- di sini adalah hidrogen. Sebagai contoh, etilen ini jika direaksikan dengan boran akan menghasilkan alkil boran, di mana boran dan hidrogen masuk ke etilen dan ikatan rangkapnya terputus. Namun yang unik di sini adalah ternyata alkil boran ini dapat bereaksi lagi dengan gas etilen yang lain. Dan terlihat boron ini mengikat 2 alkil dan terus berlangsung sampai akhirnya boron ini mengikat 3 alkil. Ini yang disebut dengan trialkil boran yang menjadi penemuan bagi Herbert Brown untuk mendapatkan Nobel Prize pada tahun 1979. Organoboran ini sangat berguna untuk membuat suatu alkohol yang tentunya dibantu oleh peroksida basa NaOH dan air. Reaksinya dimulai atau diinisiasi dengan serangan oleh peroksida ke atom boron. Dengan demikian atom boron harus melepas salah satu alkilnya. Namun alkilnya tidak terlepas keluar, tetapi alkil ini berikatan dengan O dari peroksida dan OH lah yang keluar dari molekul ini. Dengan kata lain, alkil di sini hanya merubah posisinya dalam molekul boran ini. Sehingga di sini terlihat yang semulanya R kini menjadi OR. Nah, reaksi ini terus berulang terhadap RR yang lain sampai semua R menjadi OR seperti ini. Dengan dibantu basa OH dan air, maka basa OH ini dapat masuk ke atom boron dan sebagai gantinya OR ini akan keluar berupa suatu alkohol atau ROH. Reaksi pemutusan alkena selanjutnya adalah polimerisasi. Polimerisasi merupakan reaksi yang berulang dengan mekanisme reaksi radikal. Karena reaksinya radikal, maka pemutusan ikatannya melalui pembelahan homolitik. Dan tentu kita tidak akan menemukan reaksi-reaksi polar seperti reaksi adisi, eliminasi, dan substitusi di sini. Ya, di sini kita hanya akan bertemu dengan reaksi radikal yang sifatnya sangat-sangat tidak stabil dan secara brutal ingin bereaksi dengan apa saja. Reaksi polimerisasi ini sangat berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh, gas etilen ini dapat dikonversi menjadi plastik polietilen. Untuk menjadi polietilen, gas etilen ini akan melalui reaksi polimerisasi dengan 3 tahap reaksi, yaitu inisiasi, propagasi, dan terminasi. Sesuai namanya inisiasi yang artinya memulai, tahap reaksi ini dimulai dengan membentuk molekul radikal. Untuk membuat molekul ini, kita perlu memanaskan katalis seperti benzoil peroksida ini, yang akhirnya molekul ini terbelah secara homolitik menjadi radikal benzoil oksi. Selanjutnya reaksi berlanjut ke tahap propagasi, di mana radikal benzoil oksi ini akan bereaksi dengan gas etilen yang merupakan bahan utama di sini. Dan kini benzoil oksi dengan etilen bersatu membentuk molekul radikal seperti ini. Dengan kata lain, benzoil oksi seperti menularkan atau merambatkan radikalnya ke etilen. Kemudian perambatan radikal ini dilakukan secara berulang-ulang kali dengan etilen yang lain sampai molekul radikal ini panjang dengan jumlah yang tak terhingga. Nah, pertanyaannya, kapan reaksi perambatan yang berulang ini dapat selesai? Ini yang disebut dengan terminasi, di mana polimerisasi ini terhenti oleh karena pertemuan 2 buah radikal. Jadi, jika molekul radikal ini bertemu dengan molekul radikal yang lain, maka 2 molekul ini akan menyatu membentuk molekul yang stabil, karena elektron tunggal ini bertemu dengan elektron tunggal yang lain dan akhirnya karbon-karbon dalam molekul ini menjadi oktet.
Nah, inilah polietilen atau biji plastik. Polimerisasi ini tidak hanya terjadi di etilen saja, kita dapat melakukan polimerisasi apa saja sesuai keinginan kita. Sebagai contoh, ini hanya 2 dari sekian ribuan bahan yang dapat dilakukan polimerisasi. Jika bahannya adalah propilen, maka akan menjadi polipropilen yang dipakai untuk membuat barang-barang plastik dengan tekstur yang keras. Jika bahannya stiren, maka akan menjadi polistiren yang dipakai untuk membuat barang-barang styrofoam. Oke, reaksi pemutusan alkena selanjutnya adalah adisi hidrogen halida. Hidrogen halida di sini bisa HCl, HBr, dan lain-lain. Reaksi ini dimulai dengan penyerangan nukleofilik oleh gugus alkena ke hidrogen, sehingga membentuk karbokation di sini. Nah, keadaan ini kemudian dimanfaatkan oleh X-min yang merupakan atom halogen yang bertindak sebagai nukleofil. Dan hasil akhirnya, hidrogen maupun halogennya masuk ke dalam molekul ini yang sudah tentu ikatan rangkap pasti sudah terputus. Jika kamu masih bingung apa itu nukleofil dan elektrofil, alangkah baiknya kamu tonton kembali video mengenai memahami reaksi organik. Ini merupakan contoh reaksi adisi hidrogen halida dengan cis 3 heksena. Mekanisme reaksinya sama dengan yang sudah Cemser jelaskan tadi, hanya saja kamu perlu mengidentifikasi manakah yang merupakan nukleofil dan elektrofil dalam reaksi ini. Menurut kamu yang mana? Tulis jawaban kamu di kolom komentar ya. Nah, pertanyaannya adalah, saat alkena ini menyerang hidrogen dari suatu hidrogen halida, maka hidrogen tersebut harus masuk ke karbon yang di tengah atau karbon yang di ujung. Namun secara regioselektivitas, reaksi ini lebih suka hidrogen masuk pada karbon yang di ujung atau karbon yang memiliki hidrogen terbanyak. Mengapa? Karena karbokation yang terbentuk itu lebih stabil. Jika hidrogen masuk di tengah, maka karbokation yang terbentuk adalah karbon kation primer yang tidak stabil. Jika hidrogen masuk di ujung, maka karbokation yang terbentuk adalah karbokation sekunder yang jauh lebih stabil atau dengan kata lain lebih tahan lama, dan jenis karbokation inilah yang disukai dalam reaksi adisi hidrogen halida. Mengapa jenis karbokation itu sangat penting dalam reaksi ini? Karena semakin stabil suatu karbokation atau dengan kata lain semakin tahan lama keberadaannya dalam suatu reaksi, maka X- dalam hal ini anion halida lebih berkesempatan untuk masuk ke dalam molekul. Nah, aturan bahwa hidrogen lebih suka masuk ke karbon alkena yang memiliki hidrogen terbanyak ini kita sebut dengan aturan Markov-Nikov. Aturan Markov-Nikov ini ditemukan oleh Vladimir Markov-Nikov yang berkebangsaan Rusia. Aturan Markov-Nikov ini juga didukung oleh postulat Hammond yang mengemukakan bahwa karbokation sekunder itu memang benar-benar stabil dibanding karbokation primer. Seperti pada diagram energi ini, pada keadaan transisi karbokation sekunder ini memiliki energi yang jauh lebih rendah. Nah, kestabilan suatu karbokation dilihat dari tingkat energi yang rendah pada keadaan transisi. Semakin rendah energinya mencerminkan semakin stabil suatu karbokation. Baik, itulah tadi kuliah kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Dan akhirnya kamu sudah tahu beberapa reaksi pemutusan alkena dari hidrogenasi katalitik, halogenasi, hidroborasi, polimerisasi, sampai adisi hidrogen halida. Jika video ini berguna bagi kamu, jangan lupa dukung Cemser Lab untuk berkembang dengan cara subscribe channel ini dan juga share ke teman-teman kamu yang membutuhkan. Akhir kata, salam dari Cemser Lab.